Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-huzna in syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kalimat yang selalu kita ucapkan atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang fikih ibadah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita. Yang pertama adalah kehadiran kita di dalam majelis ilmu seperti insyaallah majelis kita ini memiliki keutamaan yang besar. Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ada 4 keutamaan. Tidaklah sekelompok orang, satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada mereka ketenangan, sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat pun mendatangi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat pun mengelilingi mereka atau menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut mereka-mereka yang hadir itu kepada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan menghadiri majelis ilmu di masjid. Karena dari awal dikatakan tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Maka keutamaan menghadiri majelis ilmu di masjid-masjid. Mungkin boleh jadi di antara kita, saya bisa menambah ilmu dengan membaca di rumah, mendengar kaset di rumah. Iya bisa. Tapi kita tidak mendapatkan keutamaan yang disampaikan dalam hadis ini. Poin yang kedua, Nabi SAW juga mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah.
Siapa yang keluar, dia mencari ilmu. Ilmu di sini ada ilmu agama. Maka Allah akan memudahkan baginya satu jalan dengan ilmu itu ke surga. Bapak Ibu menghadiri misalkan majelis ilmu yang sudah ada di sini, ada beberapa jadwal. Sekali hadir kita dapat ilmu. Dengan ilmu itu kita amalkan, maka mudah bagi kita untuk meniti jalan ke surga. Karena surga itu didapatkan dengan ilmu. Sebab mereka berkata, orang-orang yang ada di dalam api neraka, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, jika seandainya kami mau mendengar dahulu di dunia, aw na'qilu, mau kami berfikir. Karena sebagian orang diajak untuk datang ke masjid, malas, enggak mau mendengar pengajian, enggak mau mendengar kata-kata Allah dan Rasulnya, enggak mau berfikir. Karena ada di antara mereka kadang-kadang ketika kita sampaikan Al-Quran nih, dalil dari Al-Quran dan Sunnah, aduh kajian angku barek mana, nggak bisa pemikirannya doh. Datang penyesalan nanti. Kalau kami mau naqilu, kami berfikir dulu, tentu kami bukan termasuk penduduk api neraka. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menuntut ilmu, saya yakin Bapak Ibu, saudara dan saudari, meninggalkan pekerjaannya untuk hadir di sini. Maka jangan kita sia-siakan kehadiran kita. Orang Arab mengatakan, mengumpamakan orang menuntut ilmu itu dengan orang berburu. Apa kata orang Arab? Al-ilmu saydun wa kitabatuhu qayyidu. Ilmu itu adalah buruan, dan penulisan ilmu itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bihabalil wathiqah. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Berarti ikat ilmu yang kita dengar dengan tulisan yang baik. Imam Bukhari, subhanallah, dia adalah ayat dari ayat-ayat Allah. Dia hadir majelis ilmu dalam umur yang masih relatif kecil, umur 10 tahunan. Tidak membawa catatan. Yang lain bawa catatan, menulis imla hadis. Setelah 18 hari, Imam Bukhari menjadi pembicaraan. Ini datang ke majelis ilmu nggak bawa catatan, ngapa aja anda? Kayak gitu. Apa kata Imam Bukhari? Apa yang anda catat? Tolong dengarkan ke saya. Lalu diperdengarkan. Dia katakan itu salah, yang benarnya begini, yang benar begini. Sampai akhirnya mereka-mereka itu, yang mereka sudah lebih tua dari Imam Bukhari, membenarkan catatan mereka dari hafalan Imam Bukhari yang sudah lebih dari 15.000 hadis selama pertemuan itu. Imam Bukhari tidak membawa catatan. Jadi kalau seandainya kita seperti Imam Bukhari nggak apa-apa, ya silakan tidak bawa catatan. Tapi kalau tidak, ya mari kita bawa catatan kita. Ya, karena orang Arab melanjutkan tadi al-bait, di baitnya, wa minal hamaqati an tasida ghazalatan, merupakan perbuatan yang pandir, istilahnya andiyah, engkau menangkap seekor
rusak wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah, lah ditangkok ya, setelah itu dibiarkan lepas di tengah-tengah manusia. Buruania. Ada orang pergi mancing ikan, dapat ikan besar, kemudian dilepas lagi. Ini habiskan waktu nih namanya. Ya, kita datang ke sini, alhamdulillah kita mendapatkan keutamaan. Ya, kita bawa catatan, siapapun ustadznya. Kalau seandainya kita tidak bisa mengulangi, mudah-mudahan anak kita atau siapapun yang bisa membacanya bermanfaat. Dan itu termasuk ilmu yang diwariskan, ilmun yuntafa'u bihi. Ketika kita menulis, kita bisa membaca, kita bisa mengulangi, atau orang lain yang membaca tulisan kita, dia mendapatkan ilmu melalui perantara catatan kita, dan insya Allah dia termasuk ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, Bapak Ibu, pembahasan kita insya Allah nanti adalah masalah fikih. Masalah fikih ini terkadang terjadi perbedaan. Terkadang bagi masyarakat kita tidak bisa membedakan antara akidah dengan fikih, atau usul, pokok keyakinan dengan fikih. Masyarakat kita secara logikanya, mereka menganggap bahwa apa yang sudah rutin dia lakukan itu adalah agama, walaupun itu salah, karena itu yang dia terima turun-temurun. Dan itu tidak bisa digeser sedikit pun bagi sebagian orang. Tapi ketika dalam keyakinan, sebagian masyarakat kita lebih suka menerima, oh itu keyakinan ini, terima salah seperti itu, biasalah ini. Tapi dengan kalau ibadah agak sulit. Sebenarnya ini adalah berbeda. Ya. Kalau seandainya terjadi perbedaan baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin dari kalangan. Ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak. Begitu juga dengan ketaatan kepada Rasul, ketaatan yang mutlak. Apa yang diperintahkan oleh Rasul sama dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena dalam ayat lain dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Maka perintah Rasul tidak akan pernah bertentangan dengan perintah Allah. Tidak pernah. Maka ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang independen, yang berdiri sendiri. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah, sesuai dengan firman Allah.
Tapi taat kepada pemimpin tidak berdiri sendiri. Tapi ketaatan kepada pemimpin dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya tadi perkataan ati'u diulangi di depan Rasul, tapi tidak diulangi di ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tidak dikatakan wa ati'u ulil amri minkum, tidak. Berdasarkan ini juga, siapapun yang berbicara, saya atau siapapun, selama perkataannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada nilainya. Imam Syafi'i mengatakan, apabila engkau mendapatkan perkataanku tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, lemparkan perkataanku ke dinding, yakni buang. Imam Syafi'i. Beliau juga mengatakan, la yahillu li muslimin, tidak halal, la yahillu li muslimin. Dia mengatakan qad ajma'al muslimun, kaum muslimin telah sepakat ala man istabana alaihi sunnatu, ajma'al muslimun ala man istabana lahu sunnatu an yatrukahu, ya, liqauli kain man kan. Sepakat kaum muslimin bahwasanya tidak halal, la yahillu liman istabana ala sunnah alaihi sunnah, siapa yang sudah jelas baginya petunjuk sunnah nih, udah jelas, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah gara-gara perkataan siapapun. Ini berkata Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, in sahal hadis fahuwa madhhabi. Jika hadis itu adalah sahih, maka itu adalah pendapatku. Pada suatu hari Imam Syafi'i mengatakan hadis, lalu beliau katakan ini adalah hadis sahih. Lalu ada yang mengatakan, wahai Abu Abdillah, apakah engkau berkata sesuai dengan hadis itu? Lalu dia memandang orang tadi, dia katakan, apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Apakah engkau melihat aku ini adalah orang gila? Aku mengatakan satu perkataan hadis dari Nabi, lalu aku tidak mengamalkannya. Nah, dari apa yang kita sebutkan, makanya Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika seandainya kalian berbeda pendapat dalam apapun juga, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Permasalahan agama, apabila kita berbeda pendapat, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Sunnah, hadis Nabi SAW. Jika seandainya kita temukan solusinya, sami'na wa ata'na, walaupun itu bertentangan dengan kebiasaan kita. Orang mukmin hanya mengatakan sami'na wa ata'na, bukan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi bagaimana dia mengatakan? Sami'na wa asayna, kami dengar, kami membangkang. Kalau bahasa Minangnya, iyon keceknya,
laluan kecil awak. Itu tuh. Iuan Al-Quran dan hadis, tapi yang kerajo awak lewat kerajo awak. Itu nggak boleh. Namun kalau seandainya ada dua kelompok atau dua orang yang berselisih, atau dua mazhab yang berselisih, yang mereka sama-sama berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, argumentasinya valid, hadisnya sahih, maka dalam hal ini kita saling berlapang dada. Tidak bisa kita katakan pendapat ambo yang batua, pendapat angku yang salah. Tidak bisa. Nanti nyoba balik. Pendapat angku yang salah, pendapat ambo yang betul. Gitu. Jika seandainya sudah ada dalil argumen dalam permasalahan itu, dan disitulah kita saling berlapang dada. Pada zaman Nabi SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali seorang pun di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Bagaimana ini Bani Quraidah? Bani Quraidah ini adalah orang Yahudi yang mengingkari perjanjian dengan Nabi. Di waktu perang Ahzab, mereka membelot mengikuti orang Quraisy. Perang Ahzab itu perang Khandaq. Setelah selesai perang Khandaq, Nabi menyuruh para sahabat untuk segera mendatangi Bani Quraidah. Maka beliau mengatakan, janganlah salah seorang dari kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lalu sebagian kelompok sahabat ada sedang berjalan, masuk waktu asar. Dia menyikapi hadis Nabi tadi, hadis ini, perkataan Nabi ini sebenarnya menyuruh kita untuk lebih bergegas datang ke Bani Quraidah, tapi kalau sudah masuk waktu kita sholat. Yang kelompok lain mengatakan tidak, kita tetap sholat asar di Bani Quraidah walaupun masuk waktu maghrib. Kenapa? Jadi dua kejadian ini dari satu hadis, dua kelompok sahabat berbeda menyikapi. Berarti argumennya sama, satu. Argumennya sama. Satu juga hadisnya, itu sama-sama. Cuma terjadi perbedaan di dalam menyikapi. Maka di situ Nabi tidak menyalahkan A dan tidak menyalahkan B. Dan ini merupakan sunatullah. Kepala sama bulu, tapi ada di antaranya bisa memahami. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari satu hadis saja, seperti hadis niat, dia bisa mengambil istinbat lebih dari 70 istinbat, 70 kesimpulan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa catatan yang kita sampaikan agar memang di dalam pembahasan fikih boleh jadi apa yang kita pelajari berdasarkan Al-Quran dan Sunnah berbeda dengan apa yang kita lakukan selama ini. Kenapa ulama terjadi perbedaan? Ulama berbeda pendapat disebabkan oleh beberapa hal. Di dalam kitab Raf'ul Malam li A'immatil A'lam oleh Syekhul Islam Taimiyah, itu buku yang sangat bagus sekali untuk menyikapi dan memahami perbedaan ulama ini. Bahwa ulama tidak ada di antara mereka yang sengaja menyelisih sunnah. Ini harus kita dudukkan sehingga kita bisa menghormati dan memuliakan ulama.
Tidak ada di antara mereka yang punya niat untuk menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Karena ulama itu adalah, kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah ulama. Takut mereka untuk menyelisihi. Sehingga di dalam kata-kata yang mereka ungkapkan sudah jelas-jelas haram, tapi mereka memakai kata-kata saya tidak sukai. Ada sebagian ulama yang mengambil istilah seperti itu. Di antara penyebab terjadinya perbedaan pandangan ulama adalah boleh jadi dalil-dalil belum sampai kepada mereka. Karena tempat mereka yang jauh-jauh dan pada zaman beliau belum terkumpul hadis-hadis ini. Atau hadis sampai kepada dia tapi melalui jalur yang dia pandang lemah. Karena dulu pakai sanad. Dia teliti, oh sanad ini lemah orangnya, saya tidak terima. Walaupun lafaz yang sama dari jalur yang lain ada yang kuat yang dipakai oleh sebagian orang. Sehingga kita tidak bisa menuduh ulama mengatakan, Allah sampai hadis kayaknya nyut, buang hadis itu. Boleh jadi dari jalur yang tidak valid, ya, sehingga dia tidak mengambil hadis itu. Ini diantara perbedaan-perbedaan ulama. Jadi Bapak Ibu adalah kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita tentang fikih ibadah kita mulai dengan taharah dan ini berkelanjutan insyaallah taala. Maka oleh karena itu kita pengen ada Bapak Ibu bisa mencatat catatan untuk memudahkan kita menambah ilmu sehingga kita bisa mengamalkannya di rumah. Pembahasan kita berusaha mencarikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, kemudian dari para sahabat tentang pembahasan-pembahasan kita, sehingga kita nyaman, ya. Kita berusaha kalau seandainya terjadi perbedaan pandangan ulama yang sangat kental perbedaannya dan kuat, kita akan munculkan. Kita akan berusaha untuk mengkajinya sehingga kita bisa melihat mana yang lebih kuat dari pendapat ulama dan kita saling menghargai. Bapak Ibu bilanglah Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab yang kita pakai adalah namanya Kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz. Al-Wajiz itu artinya ringkasan. Di dalam pembahasan, yakni di dalam fikih. Fikih itu pemahaman terhadap sunnah dan Kitabul Aziz, yakni Al-Quran. Buku ini sudah diterjemahkan dan Bapak Ibu bisa membelinya. Sehingga bisa kita mengikuti argumen-argumen yang ada di dalam. Dalil-dalil, nggak perlu lagi kita mencatat, cuma kita mengambil faedah-faedah yang bisa kita ambil. Ya. Silahkan di toko-toko buku ada insyaallah taala Kitab Al-Wajiz. Diterjemahkan juga dengan judul bukunya adalah Al-Wajiz. Bapak Ibu bilanglah Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahasan kita tentang awalnya adalah Kitab At-Taharah. Kenapa ulama di dalam masalah fikih selalu dia membahas Kitab At-Taharah? Sementara pembahasan fikih lebih banyak kepada pembahasan diantaranya adalah penjelasan terhadap rukun Islam. Tentang sholat, tentang zakat, puasa, haji. Selalu ulama membahas tentang Kitab At-Taharah. Karena taharah salah satu dari syarat sah sholat. Sholat seseorang tidak akan sah
kalau taharahnya tidak benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa la yuqbalu Allahu salat, la tuqbalu salatu bighairi tahurin wala sadaqatin min ghululin. Tidak diterima salat tanpa taharah, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang haram. Nah, pembahasan taharah mulai kita akan membahas tentang alatnya, yaitu pembahasan air. Kemudian kita membahas tentang najis. Kemudian kita membahas tentang bagaimana berwudu. Apa yang membatalkan wudu? Kalau tidak ada air, dengan bagaimana cara bersuci. Kemudian membahas tentang bagaimana cara mandi. Kemudian bersuci dari janabah. Kemudian pembahasan yang berkenaan dengan taharah adalah khusus untuk ibu-ibu, yaitu tentang haid dan nifas dan istihadah. Nah, itu pembahasan secara umum karena berkaitan dengan kesucian. Seorang tidak akan bisa sholat dan tidak sah sholatnya kalau seandainya tidak melakukan taharah. Maka oleh karena itu ulama selalu mengawali pembahasan fikih ibadah itu adalah dengan taharah. Apa itu taharah? Taharah secara bahasa adalah an-nadhafatu wan-nazahatu minal ahdath. Bersih dan suci dari hadas. Apa ini hadas? Hadas adalah satu hukum yang menghalangi seseorang jika dia memiliki hadas itu untuk mengerjakan sholat. Dan hadas itu tidak berbentuk, berbeda dengan najis. Najis nampak. Maaf, misalkan air kencing, najis. Nanti akan kita pelajari apa-apa yang disebut dengan najis. Tapi kalau hadas, tidak. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat salah seorang di antaramu apabila dia punya hadas sampai dia berwudu. Qila ya Abu Abdurrahman, ada yang mengatakan, bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, wa mal hadas, apa itu hadas? Qal ad-durat wal fusa. Hadas itu adalah, maaf, kentut yang berbunyi atau yang tidak berbunyi. Dia sebutkan di situ penyebab hadas itu. Taib. Ada nggak perbedaan dari wajah orang yang terkentut dengan orang yang tidak terkentut? Nggak ada. Tapi otomatis orang yang sudah terkentut dia tidak bisa sholat sampai dia berwudu. Orang yang sudah berwudu tadi, ya udah dia langsung bisa mengerjakan sholat. Ya, nah itulah dia ketika dia punya hadas, ketika dia kentut, ada hukum yang melengket pada dirinya, yaitu hadas yang menghalanginya untuk mengerjakan sholat. Maka taharah adalah membersihkan dan mensucikan hadas. Secara istilah,
ketika kita berbicara taharah, langsung pemahaman kita sesuai dengan syariat apa? Yaitu raf'ul hadas wa izalatun najas. Nah, taharah itu adalah menghilangkan hadas dan membersihkan najis. Itu namanya taharah. Kalau kita bahas Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang bersuci, maka bersuci ini diperlukan alatnya. Maka ulama pun membahas tentang permasalahan alat bersuci, yaitu air. Maka mereka membahas tentang babul miyah, bab pembahasan tentang air. Disebutkan kullu ma'in nazala minas sama aw kharaja minal ard fahuwa tahurun. Setiap air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, maka dia adalah suci, yang bisa kita pakai untuk ma'un tahur. Itu apa? Ma'un tahirun fi nafsi wa mutahhirun li ghairihi. Air tahur tadi, air yang suci itu adalah airnya suci pada dirinya dan dia bisa mensucikan yang lain. Ini namanya air tahur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 48, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Maka kami turunkan dari langit air yang suci. Baik air hujan tadi kita tampung dari tadah, atau kita tampung langsung dari langit, maka itu adalah suci. Atau air yang keluar dari perut bumi, apakah itu ada payau-payau sedikit berubah warnanya, malahan seperti teh, ya, tinggal kasih gulanya aja. Tapi ini memang seperti itu penciptaannya. Atau air yang kita gali sumur, tahu-tahunya keluar tuh seperti putih, seperti susu. Ada yang air yang bening, ya, air itu putih atau bening, Pak? Nah, bening, ya. Baik. Maka itu adalah suci, ya, yang dinamakan dengan ma'u tahur. Begitu juga dengan air laut. Ya, kalau seandainya kita pergi ke pantai, masuk waktu azan, sudah kita berwudu ke pantai. Ya, tidak perlu kita mencari mana masjid. Saya nggak bisa sholat. Kenapa? Nggak ada masjid, nggak ada tempat berwudu. Ini air sebanyaknya, segudang air. Ya, bukan segudang, selaut, sesamudra Indonesia. Ya. Nabi SAW ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahr." Ya Rasulullah, kami berlayar. "Wa nahmilu ma'ana al-qalilan minal ma'." Kami membawa air sedikit. "Fa in tawadda'na bihi atishna." Jika kami berwudu dengan air yang kami bawa ini, kami akan kehausan. "Afa natawadda'u min ma'il bahr." Apakah kami akan berwudu dengan air laut? Apa kata Nabi? "Huwa tahuru ma'u al-hilu maitatuh." Airnya suci, bangkainya halal. Kalau berlayar, taunya ada ikan paus yang mati, misalkan, sudah halal. Ikan yang ngapung, halal. Maitah, bangkai dari laut, bukan ayam yang dari luar tabang ke dalam awi, matinya, nah itu haram, ya, karena dia bukan bangkai laut, ya, dan darat yang cemplung ke dalam air, tapi yang dimaksudnya adalah dari laut. Ini ada pembahasan selanjutnya, insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pembukaan kita ini bermanfaat, insyaallah.
kajian kita tentang pembagian-pembagian air yang kita sesuaikan nanti dengan kondisi kita akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah masuk waktu, jadi tanya jawab kita tutup. Mudah-mudahan tanya jawabnya minggu depan insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.